Ya, Mbak Fe Alun adalah Presiden Asosiasi Coworking Indonesia yang merupakan perkumpulan pelaku coworking yang tersebar di 45 kota atau kabupaten. Apa udah nama, Mbak? 45 ya? 45. Ya, Mbak Fe juga CEO dan co-founder dari Kumpul yang merupakan penggerak ekosistem kewirausahaan dan startup melalui program-program yang dijalankan lewat jaringan coworking. Dan saat ini juga Mbak Fe sedang mengawal gerakan 1000 startup ya Mbak ya tahun ini. Dan sedikit sebelum terjun ke dunia coworking, Mbak Fe memiliki 12 tahun pengalaman di organisasi non-profit internasional di bidang mental health, active citizenship, and community development. Oh, saya baru tahu Mbak Fe ternyata bisa ngobrol juga tentang mental health ya. Nanti kita mungkin di sesi yang selanjutnya. Nah, ini saya baca di beberapa media ya, emang lagi rame nih ternyata Mbak Fe ya. Ramai-ramai working from home, bisnis perkantoran dan coworking space merana. Waduh. Lalu kita ambil lagi dari coworking space dominasi permintaan perkantoran. Justru kalau saya nggak salah di tahun 2020 ini akan ada 7 gedung yang akan dibangun di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Dan itu peruntukannya sebagian besar katanya untuk coworking space. Nah, kan ini ke diskusi kita pada malam hari ini. Selama working from home atau study from home, apa kabar nih working space? Nah, ini yang masuk ke diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman. Jadi kalau bicara coworking space kan itu luas sekali ya. Nah, hari ini kita akan menspesifikkan fokus diskusi kita apa yang terjadi di industri coworking space di saat krisis wabah pandemi corona COVID-19 seperti ini. Mbak Fe mungkin bisa cerita kurang lebih 10-15 menit apa kabar nih ya, apa kabar coworking space during the pandemic. Silakan, Mbak. Oke, mulainya mungkin dengan coworking space dulu dan kita mau lihatnya ini juga Indonesia ya, jadi bukan hanya Jakarta. Jadi kalau kita memakai topik coworking Indonesia, kita lihatnya ya Indonesia. Jadi kita juga lihat kota-kota lain, bukan cuma kota-kota tier A, tapi juga kota-kota, kan tadi ada di 45 kota dan kabupaten. Jadi sebenarnya Banyuwangi, Kediri, Jember, Salatiga, bahkan kayak Pekanbaru, itu semua tuh udah punya coworking space. Nah, ketika kita ngomong space, ada penerjemahannya dengan kayak ruang kerja bersama, misalnya. Kita selalu bilang bahwa itu bisa diartikan seperti itu, tetapi sebenarnya kalau kita mau lihat ruang kerja yang kayak tadi Mas Taufan bilang, yang 7 gedung di Jakarta, itu tuh kebanyakan untuk market Jakarta. Jadi sebenarnya kalau ada pemain coworking di daerah atau di kota-kota lain, mereka sebenarnya ngapain? Kan company-company adanya di Jakarta tuh. Yang mau punya tempat bekerja di Jalan Sudirman itu kan Jakarta kan. Nah, jadi kita bisa bahas nanti juga kenapa sih mereka lebih memilih bukan hanya menyewa satu lantai gedung terus punya kantor sendiri, tapi memilih untuk bertempat di coworking space itu satu. Tapi juga kenapa kita dari Coworking Indonesia dan juga apa yang Kumpul lakukan, Kumpul company saya sendiri ya, itu untuk meng-highlight coworking sebagai kata kerja. Jadi bagaimana sih kita melihat coworking itu di luar beyond the square meter gitu ya, beyond meter persegi fasilitas fisiknya. Nah, jadi itu yang mungkin bisa kita cermati nih masa sekarang di masa pandemi ketika kita work from home, ya berarti kan kita tidak bisa berkumpul dan kita tidak bisa datang ke tempat kerja, ya nggak? Kita kan di rumah nih. Betul. Ya terus gimana dong bisnisnya gitu. Nah ini hal yang kita udah dorong, tapi memang belum fully activated dengan banyak industri atau penggerak atau pelaku coworking, yang mana untuk fokus ke konten atau program yang menjawab kebutuhan dari audiensnya. Jadi bukan cuma sekedar meja kursi internet misalnya seperti itu. Kurang lebih. Nah, mungkin juga kita berasumsi teman-teman yang ada di sini udah tahu tentang coworking gitu ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya tentang lebih jelas tentang coworking, lalu bagaimana menjelaskan dan menganalogikannya juga silahkan sebenarnya. Mungkin sedikit belum bicara kita ngobrol lebih jauh lagi, Mbak Fe, mungkin boleh di-sharing buat teman-teman yang belum kenal atau belum tahu banyak tentang apa sih coworking Indonesia.
dan apa visi misinya sehingga perlu ada yang namanya sekumpulan orang-orang yang memang bermain di industri coworking space? Kalau dari awal, kalau ketika saya terjun ke dunia coworking itu masih early players ya. Dulu ada Hackerspace di Bandung tahun 2010, lalu sekitar 2011-2012 tuh ada KOMA, Collaboration Matters di Jakarta. Tapi lalu pertumbuhannya sangat lambat sampai 2015. Ketika kami mulai itu kumpul, maksudnya itu 2015, baru ada sekitar 20-30 pemain. Nah, ketika itu kebanyakan orang yang mau bikin coworking itu memang penggerak komunitas atau yang memang berpikir bahwa kita mau nyiapin akuarium supaya ikan-ikan yang masuk ke dalamnya tuh lebih sehat dan lebih subur, ya kan? Baik. Jadi kita tuh sebenarnya bergerak di ekosistem kewirausahaan, entrepreneurship, kita mendukung freelancers, gig ekonomi, yang mana ketika kita balik ke 2015 tuh kagak ada yang ngerti gitu. Sekarang tuh udah lumayan tren-trennya kayak Karena pemainnya udah makin banyak, betul. Iya nggak sih, kreatif ekonomi, ekonomi Betul. digital, startup ekosistem, ya Allah, 2015 Gojek baru mulai bikin app. Jadi nggak ada benchmarking. Jadi ketika itu sangat sulit berbusa-busa menjelaskan tentang hubungan antara coworking, apa yang bisa dilakukan untuk ekosistem ekonomi kreatif, ekonomi digital, startup, dan inovasi, hubungannya gitu ya, itu susah banget gitu. Kenapa kita ini menjadi platform atau wadah yang ideal ketika kita mau menyuburkan yang tadi itu. Yang tadi barusan saya omong itu inovasi lah, startup lah, entrepreneurship, gig ekonomi, itu bisa subur ketika ada wadahnya, ketika ada yang terus-menerus tarik partnership, tarik program, nurturing community, ya kan? Tapi pada saat itu karena nggak ada yang ngerti tentang coworking, susah sekali mendapatkan mitra yang sesuai, program yang sesuai. Jadi kita semua itu yang kecil ini gandeng tangan. Kita gandeng tangan, kita percaya gelombang yang tinggi akan menaikkan semua perahu dan jadilah coworking Indonesia. Jadi di 2016 kita sama-sama bergandengan tangan sekitar 15-20 aktor penggerak coworking dan seluruh Indonesia. Tidak semuanya pemilik space ya. Jadi ada yang memang punya concern aja di industri atau di ekosistem ini, mereka ikutan gitu kan. Jadi ini benar-benar collective power, collective effort, kita majuin sama-sama, dan sejak 2016 itu ada sekitar mungkin 50-an space gitu ya, lokasi, bertumbuh sampai sekarang mungkin ada lebih dari 300 lokasi di 45 kota. 300 lokasi. Ya, 300-an. Wow. Oke, kalau sekarang jumlahnya boleh tahu berapa yang tergabung di coworking space Indonesia nih? Total jumlah. Kita bilangnya coworking Indonesia, jadi tidak pakai space gitu kan. Coworking Indonesia itu ada berapa jumlahnya? Kurang lebih yang tergabung kalau orangnya sih sekitar 250-an, tetapi itu mewakili mungkin sekitar lebih dari 100 brand atau space ya gitu. Oke, baik. Nah, Mbak, kalau bicara industri coworking space, misalkan ketika pertama kali tadi Mbak Bev bilang 2016 sampai sekarang, apa yang menjadi fokus dalam apa yang menjadi perhatian dan perbedaan yang cukup signifikan dari yang 2016 itu sekarang gitu? Apa yang menjadi titik cerah sehingga orang tuh semakin di sini menaruh perhatian kepada industri coworking space? Lebih ke awareness untuk value ya, awareness untuk karena ini kan industri yang baru. Jadi si asosiasi ini, namanya asosiasi, kita juga asosiasi pengusaha juga banyak kok. Nggak semua pengusaha harus masuk ke satu asosiasi itu kan. Kita pilih mana yang mungkin value-nya, prinsipnya itu paling sesuai dengan kita. Nah, pada saat ini Coworking Indonesia memang visinya untuk meningkatkan awareness tentang apa itu coworking sebagai gerakan. Jadi sebagai cara kita produktivitas lah, secara kita bekerja. Karena coworking itu kan mengandalkan, kita tuh bisa sharing, kita tuh bisa berkolaborasi, kita itu harus sebenarnya terbuka sama ide, ya kan? Berbagi itu bertambah. Nah, bedanya dari 2016 sampai sekarang adalah
pemain ekosistem lain yang sebenarnya berbenturan dengan kita itu sudah lebih tahu value-nya. Jadi ketika kita bicara dengan pemerintah, korporasi, itu sudah lebih mudah. Market di lapangan, jadi misalnya member kita, komunitas juga sudah lebih paham dibanding 2016 gitu. Dan itu memungkinkan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih besar sih dampaknya. Jadi bedanya itu ya mungkin value-nya. Nah, ini di sini udah mulai banyak berkumpul teman-teman dari Coworking Space yang lain. Mungkin mewakili teman-teman sebelum diskusi, atau mungkin nanti sambil saya diskusi sama Mbak Faye, boleh sambil nanya di kolom chat, sebutin dari nama, dari Coworking Space mana, dan apa yang mau jadi perhatian atau diskusi. Nah, Mbak, saat ini apa langkah yang memang perlu dilakukan oleh para pengusaha Coworking Space untuk mengantisipasi gelombang pandemik ini yang dimana semua orang di rumah, nggak berani keluar. So, how about the industry? How you can survive gitu loh, to face all this crisis di ya? Sini, oke, aku lihat ya di peserta sesi kali ini ada beberapa teman-teman coworking yang juga sebenarnya pengurus dan pendiri Coworking Indonesia. Aku lihat ada Chris dari Clapham Collective, tuh ada yang dada-dada, terus mungkin ada Ruby dari Tier Space, ada beberapa sini teman-teman coworking. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahin silakan ya, karena mereka juga sebenarnya sama-sama pengalamannya justru mungkin bisa lebih mendalam di bidang-bidang lain yang di luar yang saya tahu. Nah, yang kali ini kita lakukan, kita selalu tanya, emang kekuatan kita tuh apa sih? Kekuatan kita selalu koar-koar ke orang kalau sebenarnya kekuatan kita itu bukan meja kursi internet. Kalau meja kursi internet namanya kan warnet for hipster ya. Nah, kita selalu bilang kayak gitu. Nah, sekarang teruji nih, meja kursi internetnya diambil sama COVID-19. Jadi, value yang tersisa apa gitu kan? Udah gitu yang ngambil sesuatu yang nggak kelihatan lagi ya, kan kita bingung. Iya. Nah, jadi sekarang adalah waktunya membuktikan value-nya pemain coworking yang dulu itu ketutupan sama fungsi kita yang juga memang menyediakan wadah tempat kerja. Nah, sekarang ini tempat kerjanya ini diambil, sehingga value lain ini yang harus betul-betul ditampilkan. Kekuatannya pemain coworking adalah we are super connectors. Jadi kalau kita ngomong ke pemain coworking, kenapa kita harus bikin program dengan coworking dan bukan misalnya balai pertemuan gitu? Karena ada legacy program di situ. Karena si pemain coworking akan memastikan ada relevant audience yang diambil. Lalu dia akan menghubung-hubungkan. Kita tuh demen banget hubung-hubungin orang. So we are super connector dan kita adalah aktivator community. So we are doing a community activation. Dulu kita jagoan offline, ngumpulin orang, ya kan. Tapi sebenarnya when we activate something, karena kita juga berkaitan dengan internet lah, sedikit banyak ada dunia digitalnya ya, maksud digitalnya in terms of kayak channel-channel komunikasi. Kita kan juga lewat WhatsApp group, Facebook group, sosial media yang lain gitu kan. Itunya nggak berubah loh. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu, program apapun itu, yang ada increased skills untuk dampak tertentu, entah dampak sosial, dampak ekonomi, ya tetap bisa kerjasama dengan pemain coworking. Dan ketika pemain coworking yang melakukan hal itu atau program itu, kita jauh lebih jago sebenarnya. Karena emang ini makanan kita sehari-hari dari bertahun-tahun yang lalu. Activating community, targeting sesuatu yang skill-nya dinaikin dikit sehingga menghasilkan. Namanya kan co-working ya, ada kayak aspek working-nya. Working itu kita working buat apa sih? Untuk menghasilkan kan gitu. Kalau kita cuman kerja keras ngerjain ini itu tapi nggak menghasilkan, itu namanya hobi. Ya, harus ada sesuatu yang dimonetasi. Nah, mungkin buat teman-teman yang awam gitu ya, proses monetasi industri coworking space itu dari mana aja sih, Mbak? How can you survive? Gitu? Apakah terus-terusan mengandalkan uang investor atau mungkin donatur, atau mungkin ada aspek-aspek ceruk yang memang bisa monetasi? Mungkin bisa sharing, Mbak Faye. Coworking yang sudah menerima investment sebenarnya secara persentase brand ya, brand atau company itu sangat sedikit. Dan mostly mungkin itu kalau memang
di Jakarta dengan bisnis model ruang kerja seperti yang tadi saya bilang gitu. Mungkin kalau soal investasi nanti Chris bisa bantu jawab. Nah, di dunia coworking maksudnya. Tapi seperti layaknya bisnis lain, ketika kita punya revenue stream itu yang lebih beragam dan lebih seimbang, itu lebih aman sebenarnya. Nah, ketika kita hanya mengandalkan satu tempat kerja dengan skema membership dan cuma itu aja, itu menjadi sangat rapuh. Seperti sekarang gitu kan, ketika membernya nggak bisa datang dan kita dinilainya sebagai tempat kerja, itu hilang. Kecuali sekarang kita bisa convert itu, membership itu sebenarnya dia mencari apa gitu kan, mencari sesuatu yang ada value-nya buat dia. Nah, kita harus shift value itu. Anyway, sebelum ngomongin itu, stream-stream yang lain di teman-teman coworking itu sebenarnya ada banyak. Kita banyak running program. Bukannya saingan sama I.O., tapi program yang kita running itu adalah program yang menjawab kebutuhan audiensnya kita nih, si community ini. Tanpa si community yang kita punya itu, programnya nggak datang juga. Orang yang mau bikin program juga nggak datang. Ada lagi banyak teman-teman yang running tentang virtual office, ya kan? Jadi membantu bisnis-bisnis yang baru mau launch gitu dan belum bisa mengeluarkan dana operasional cukup besar untuk menyewa tempat, itu bisa pakai virtual office gitu. Banyak juga kita partnership dengan bisnis-bisnis lain yang berkenaan dengan audiens yang sama gitu. Jadi banyak juga kita punya coffee shop lah, kumpul sendiri dari company saya sendiri. Sebenarnya kita lebih banyak dapat revenue-nya itu dari program daripada membership. Nah, aku juga tadi di grup Coworking Indonesia barusan ada yang posting nih Mas. Kayaknya tadi aku udah forward ke Mas Taufan belum ya? Sesuatu tentang virtual coworking. Bentar, saya cek handphone dulu. Belum sepertinya, Mbak. Belum masuk ke handphone saya. Virtual. Belum. Mungkin kalau boleh tadi sharing tentang Bu Sri Mulyani ya, mungkin saya bisa sharing screen di sini. Terkait dengan ini dia. Ya, ini Mbak. Nah, tadi kan di sini kita sempat ngobrol ya sebelum diskusi ini mengenai fokus pemerintah tuh belum memerhatikan ini saat ini. Ya, industri coworking space. Di sini Bu Sri Mulyani tambah insentif pajak bagi 11 industri selain manufaktur. Tapi di sini sepertinya tidak disebut ya, Mbak ya. Belum disebut ya. Mungkin Mbak Fe bisa kasih pandangan? Iya. Ya, sebenarnya mungkin karena kita industrinya baru juga kan. Tapi di sini 11 industri yang dibilang yang di luar manufaktur. Jadi pertama kali dulu kan waktu COVID-19 kejadian manufaktur dulu nih yang dapat. Nah, sesudah itu ada tambahan 11 nih yang di luar itu. Tapi kita nggak kedapetan gitu kan. Nah, tapi itu ada berbagai aspek sih Mas. Pertama, teman-teman industri coworking ini saking barunya, KBLI-nya tuh macem-macem banget. KBLI itu kalau zaman dulu orang apa sih, siup ya. Sekarang kan diganti jadi KBLI. Nah, ini tergantung dengan ranah yang si teman-teman ini banyak kerjain. Jadi kalau banyak bikin pelatihan, dia pakai KBLI itu. Kalau dia memang fokusnya di penyewaan kantor, dia pakai KBLI itu gitu kan. Ketika ini tidak didukung oleh pemerintah dan teman-teman coworking ini kan rata-rata sebenarnya sebagian besar itu bisnis yang mungkin kecil menengah gitu ya. Dia adalah penggerak ekosistem di lokasinya. Ketika mereka ini mati dua bulan lagi seperti bisnis-bisnis yang dibilang sektor-sektornya ini kira-kira vulnerable lah, rapuh gitu. Apa jadinya dengan perkembangan ekosistem digital, ekosistem startup, ekosistem entrepreneurship setelah COVID-19 ini reda? Betul. Jadi si penggerak ekosistemnya ini udah pada ngos-ngosan, udah pada mati, terus nanti gimana? Jadi kalau menurut kami ini sebenarnya sangat penting. Besok sebenarnya pengurus dan pendiri Coworking Indonesia akan meeting untuk
gimana ya, menyatukan pendapat apa yang bisa kita sarankan terhadap pemerintah. Iqbal, kalau bicara apa yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, ya dari pemerintah saat ini terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di coworking space, minimal pemerintah bisa bantu apa, atau mungkin langkah apa yang mungkin bisa dibilang bisa membantu atau membawa angin segar ke industri coworking space during the pandemic? Keringanan pajak itu satu, tapi kalau menurut saya sebenarnya kalau cuma keringanan pajak tapi terus nggak ada income ya sama aja sih. Nah, income-nya itu kan kemarin ya ada banyak stream, dan mungkin ketika kita ngelihatnya ini bagaimana si penggerak ekosistem ini bisa menggerakkan ekonomi setempat dengan komunitas setempatnya itu tetap bisa bergerak. Sekarang kan kita juga prihatin terhadap penurunan ekonomi ya di berbagai sektor kan. Nah, teman-teman coworking ini tersebar loh di 45 kota dan kabupaten, dan rata-rata itu adalah penggerak komunitas. Jadi yang ngerti kira-kira orang di sekitarnya itu kuatnya apa, bisa digerakinnya bagaimana, dan mungkin cara kita meningkatin skill untuk mendapatkan peningkatan ekonominya itu gimana. Jadi bisa masuknya lewat program, lewat mungkin beberapa grants gitu. Aku nggak tahu kalau Chris, do you want to add something? Sure. Where's Chris? Maybe I can open the mic. Chris, can you speak Indonesia or speak English? Oh, dia bahasa Indonesia kok. Oh Indonesia, kirain bahasa ini. Mana nih, namanya siapa, Mas? Depannya mana? Namanya? Depannya apa? Tris. Sebentar, kok nggak ada di saya? Ada Clubham. Oh, Clubham. Oke. Silahkan. Halo Mas Chris, selamat malam. Ya, malam. Saya pikir orang bule. Tadi ngomong. Silahkan. Salam dari Jakarta, Mas. Salam kenal, Mas Chris. Saya telepon, Mas. Kiranya bule, rupanya Chinese Medan. Apa kabar, Mas? Baik, baik. Saya sebenarnya tadi banyak sudah di-cover sama Faye ya. Yeah. Cuma balik lagi ya ke esensi. Sebenarnya kita buat coworking, sebenarnya understanding kita terhadap bisnis itu akan mempengaruhi apa yang kita akan lakukan sekarang. Betul. Ya, kalau misalnya orang-orang yang beranggapan coworking space sebagai bisnis ruang, ya pasti aja sekarang itu bakal sangat bergumul. Kenapa? Ya. Karena orang tidak memerlukan ruang sekarang. Ya. Betul. Nah, tapi mungkin udah beberapa tahun sering waktu ditemu coworking, di acara waktu kita gathering, kita tekankan itu. Mau itu coworking space, mau itu ada seperti rumah Sanur, mungkin juga rumah milenial, bahkan yang lately saya belajar banyak dari M-Block Space. M-Block Space, yeah. Nah, jadi formnya itu ujung-ujungnya kalau kita lihat kita punya identitas sebagai bisnis kita sebagai jasa, nah, sebagai orang, people, sama komunitas, sebenarnya masih banyak yang kita bisa lakukan, bisa sekarang. Dan sebenarnya Clubham sendiri, kita udah 1-2 tahun ini lumayan lupa dengan ketiga hal ini, karena sibuk nih perusahaan dengan sewa kantor. Nah, sekarang ini justru kita balik lagi nih, kita udah kehilangan ini semua, tapi untungnya kita nggak separah hotel ya, yang langsung drop. Ada yang kontrak 6 bulan, ada yang 1 tahun, jadi masih belum kelihatan. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan dari service, people, community? Nah, kuncinya sebenarnya ini jangan sampai mikir untuk make profit dulu. Penting survive kali ya, Mas ya? Bertahan dulu. Bertahan dulu. Kalau bertahan kan kebanyakan itu masalah cost lah. Betul. Jangan terlalu banyak, kalau bisa ya terpaksa. Ada kasus saya pun ada yang dirumahkan, rumahkan ada yang di part-time-in, sebisa mungkin. Nah, kapasitas kita yang 1.000 meter, sekarang kita cuma pakai sekitar 300 meter. Jadi sampai sepertiga. Internet kita. Kalau boleh tahu namanya apa, Mas? Clubham Collective ya, Medan ya? Apakah bisa saya sambil googling, Mas? Mungkin teman-teman bisa sambil lihat. Clubham kita udah agak complicated juga sih. Ayo loh. Jadi kalau dicari di Google, ada nggak, Mas? Collective, Mas ya?
Boleh. Chris ini penggerak komunitas dan coworking dari Medan. Jadi yang memang salah satu pendiri coworking Indonesia juga ya dari awal gitu. Baik. Dan dia di kepengurusan coworking Indonesia juga sangat vokal untuk aspek bisnis. Baik. Nah, di coworking ini banyak banget Mas ketika kita mau mulai bisnis coworking itu community driven banget orang-orangnya. Orang-orang yang sangat community driven tuh biasanya agak-agak alergi sama angka gitu loh, sama pembukuan. Suruh ngaturin pajak, capex. Aku tahu kata-kata capex, opex itu pertama kali dari Chris gitu kan. Jadi kita tuh saling belajar banget gitu. Yeah. Jadi, nah makanya tadi aku minta tolong Chris untuk share sedikit gitu kan, untuk kalau di coworking dari segi bisnisnya. Tapi ya sekarang sebenarnya blessing in disguise. Apa yang menjadi blessingnya, Dan? Blessingnya kita udah berkali-kali bilang coworking it's not about meja kursi internet gitu kan. Kalian ini benar-benar dicabut gitu semuanya. Jadi sekarang tak siap nggak siap kita harus ngulik value kita untuk audience kita, untuk community kita yang bukan cuma meja kursi internet gitu. Jadi ketika nanti ini sudah reda, nggak apa-apa kita dapat tambahan stream itu lagi, tetapi kita sudah sangat teruji dengan hal-hal yang sebenarnya dari kemarin tuh harusnya kita naikin. Baik. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang mau ikut diskusi, silakan boleh langsung tanya, silakan drop message-nya. Mungkin kita juga sambil nego di sini ada kawan lama kalau masih ada tadi. Oh, sudah live ternyata. Mas Tommy itu dia punya coworking space di daerah Depok kalau nggak salah. Mungkin teman-teman di sini yang pelaku coworking space bisa open mic, bisa ngobrol, atau mungkin ada kasih saya tanda supaya saya nanti bisa buka. Ada pertanyaan dari Audi ya. Tadi virtual coworking space itu konsepnya gimana, Mbak? Virtual coworking ini tadi konsep ketika si para membernya ini terkoneksi secara virtual, terus ada juga tempat-tempat yang menyediakan avatar sih, sehingga kita tuh kesannya tuh masih ketemu-ketemu orang lain. Karena apa yang kita value ketika kita bekerja dari coworking itu kan kita bisa ketemu orang yang di luar bubble network kita, tetapi masih relevan untuk bisnis kita gitu kan, untuk personal development kita, professional development kita. Nah, ini sebenarnya bisa banget akomodir secara virtual juga. Online community seperti rumah millennials pun kan sebenarnya orang jadi terconnecting kan. Tetapi butuh moderator, butuh host, butuh orang yang menyediakan channel-channel sehingga orang tuh bisa disundul sedikit ke sini terus dapat ke sana gitu loh. Betul. Nah, jadi constructed. It's not just pure coincidence kita ketemu-ketemu gitu. Itu juga nanti yang membedakan coworking space yang thriving sama yang nggak thriving. Ketika offline nih ya, we're not talking about virtual yet. Ketika offline ada kan kita datang ke satu tempat coworking yang thriving banget community-nya. Community yang thriving itu apa sih? Bukan cuma rame, seseruan, hahaha, bukan. Tetapi engagement dari tiap anggotanya itu lebih tinggi. Jadi mereka tidak pasif, mereka yang juga mengusulkan sesuatu, mau bikin sesuatu. Jadi bukan cuma si staffnya aja yang terus-menerus bikin sesuatu gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya bisa dicapai di online community juga, Mas. You would know this karena dengan rumah millennials ya nggak sih? Dari satu geng yang masuk ke rumah millennials itu mungkin berapa persennya tuh aktif, berapa persennya mungkin lebih penonton gitu kan. Betul. Itu adalah tugas kita untuk menciptakan kultur dan sundulan-sundulan ketika orang tuh mengambil inisiatif sendiri sehingga things are rolling faster and bigger gitu. Tanpa semuanya dari si organizer-nya. Baik. Oke. Mudah-mudahan terjawab Audi. Mbak, ini saya mau nanya, kalau misalkan kita as a future Allah gitu, if a worst thing happen, gitu ya. Apa yang kita perlu persiapkan dari COVID-19 ini, dan mungkin dari industri coworking space, ibaratnya kalaupun ada beberapa isu sampai akhir tahun, even though kalau ngomongin Bill Gates kemarin berkelakar 18 bulan, ada yang memang ini bisa sembuh benar-benar kalau virusnya sudah ditemukan. Let's talking about the worst case gitu. What will happen and what can the coworking space industry do
what kind of strategy yang bisa diambil mungkin. Ini kita coba mengandai-andai sekaligus risk management ya mungkin di industri coworking space. Silakan Mbak Fe. Indonesia sebenarnya sudah melewati beberapa krisis ekonomi. Kita masukin ini ke krisis ekonomi ya Mas ya. Betul. Perbandingannya. Ya. Karena dampaknya meskipun dari aspek kesehatan, tapi ini sangat berdampaknya langsung kerasa di ekonomi, ya kan? Betul. Nah, Indonesia tahun 98, 2008, kita tuh melewati itu semua dengan cukup stabil, karena 60% ekonomi kita itu didukung oleh UMKM. Betul. Yang perputarannya itu kecil-kecil, tapi cash, dan nggak terlalu ada gonjang-ganjing USD gitu kan ya, kayak waktu itu. Karena 17.000. Nah, sekarang kalau menurut saya, kenapa kita sebagai pemain coworking itu penting peranannya? Karena audiensnya kita tuh kebanyakan level, kalau kita ngelihat dari entrepreneurship atau business journey atau startup journey ya, coworking tuh pada saat ini kebanyakan mainnya tuh di level awal, di pre-startup atau di level freelancers, gig ekonomi, orang-orang yang baru mulai bisnis kecil maksudnya ya level kayak staff nih baru 5 gitu kan, 6 gitu, terus lagi mau ngedein. Nah, jadi kita tahu semua channel-channel dan network itu. Kita tahu komunitas-komunitas, community leader, seperti kayak Rumah Millennials lah, Indosat lah, semua itu kita tahu gitu kan. Nah, ini yang penting untuk digerakkan on the ground di level yang kita bergerak sehingga kita bisa ada sesuatu ekonomi skill related ke menghasilkan sesuatu dari level yang mungkin skalanya dibilangnya kecil gitu ya, kecil per orangnya atau kecil per bisnisnya, tapi muter. Nah, worst case scenario semuanya hancur ya kita kan bilang kita selalu mendorong, kita suka sama masalah. Kalau anak startup kan bilangnya kayak gitu. Cari masalah. Katanya masalah itu opportunity. Nah ini dikasih masalah gede banget, Bu. Jadi mestinya opportunity-nya gede banget kan gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terus menggerakkan bukan cuma anak-anak muda ya, tapi kayak komunitas kita untuk terus-menerus mencari solusi yang punya dampak ekonomi dari mungkin skalanya kecil, tapi dengan masalah yang kita temui sehari-hari. Dan kalau ini semuanya bergerak, kalau semua pemain coworking itu bisa masih cukup survive dan bergerak di 45 kota dan kabupaten, saya pikir sebenarnya pemain coworking bisa menyelamatkan nasib bangsa ini gitu loh. Ketika mungkin yang gede-gede, yang pabrik-pabrik itu mungkin enggak lagi. Nah, ini sambil saya share screen lagi biar kita seru diskusinya juga tambah seru nih, Mbak. Nah, ribuan member tolak bayar sewa karena corona. Coworking space ini rugi jutaan dolar. Ini saya ambil dari WeWork. Mohon maaf ini ya, saya terus lagi. Coworking space dukung pertumbuhan industri kreatif di Bali. Nah, ini awal-awal 6 Maret nih, Mbak. Mungkin sebelum bahas yang serem barusan, mungkin bisa Mbak Fe menceritakan sejauh apa atau se-impactful apa coworking space di Bali itu mendukung industri kreatif di sana, Mbak Fe. Silakan, Mbak. Itu mau yang pertama dulu atau yang kedua nih? Yang save the best for last. So we talking about this first, about the Bali. Kalau yang coworking space dukung pertumbuhan industri kreatif itu nggak cuma di Bali ya di mana-mana sebenarnya seperti itu. Tadi seperti Chris bilang, kita bilang di ranahnya coworking kita itu, di ranahnya creative space tuh ada yang kayak coworking space gitu. Ketika orang datang kerja bawa laptop, saat ini kan kayak gitu. Ada maker space, jadi berbasis tools atau peralatan. Ada juga creative hub gitu. Jadi yang tidak berbasis keanggotaan, tetapi punya network, terus lebih banyak juga ke art and culture. Jadi tipenya ranahnya tuh macam-macam. Jadi ketika kita ada orang-orang yang terus-menerus menjalankan ini, ya tentunya industri kreatifnya jadi jalan. Bandingin aja kota yang punya pemain aktif sama yang tidak punya pemain aktif. Entah coworking, makerspace, creative hub. Pasti inovasinya, gerakannya, orang-orangnya, talentnya, pasti beda. Yeah. Bisa kita bandingin di situ. Itu satu. Kalau soal, makanya kita bilang, kita tuh penting banget nggak mati. Karena kalau kita mati, ngerentetnya itu ke ekosistemnya gitu nanti.
dan mungkin nggak langsung ya. Jadi ripple effect-nya. Kalau tadi yang pertama tentang ribuan co-working members menolak membayar sewa gitu, itu WeWork yang mungkin lokasinya ratusan di seluruh dunia, tentunya membernya sudah situ gitu kan ya. Berarti dia tidak bisa memberikan value lebih daripada memang pemberian tempat kerja. Jadi kita banyak bertukar pikiran dengan kayak skema-skema, juga dengan teman-teman coworking, ada beberapa di Bali yang justru dia menggerakkan membersnya itu untuk crowdfunding. Jadi bukan cuman bayar sewa, ngasih duit dia ke coworking space-nya. Dan mau. Power of community, they feel they own it gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi itu juga bagaimana cara kita sebagai operator coworking space, sebagai emang sesuatu yang leading itu untuk menempatkan cost-nya tuh apa sih gitu. Kalau kita cuma bilang we are not very sympathetic gitu ya, kayak pokoknya gue gue bayar sewa, jadi lu juga mesti bayar ke gue. Padahal sebenarnya dia kagak datang kerja. Tapi kan udah kontrak terus kayak ngotot-ngototan gitu ya. Di masa kayak gini kita nggak bisa istilahnya apa sih ya, kayak saklek gitu kan. Nah, jadi balik lagi ke value di luar fasilitas fisik. Betul. Ketika kita bisa memberikan value itu ke orang akan bayar. Jadi orang itu bayar bukan untuk orang itu bayar untuk sesuatu yang dia value kan sebenarnya. Untuk sekarang bagaimana dengan member Mbak di jaringannya Mbak Faye sendiri Mbak? Mungkin nggak usah seluruh Indonesia dulu. Yang setahu Mbak Faye bagaimana dengan member-membernya? Apa yang mereka sudah lakukan sampai saat ini? Saat ini member-member kita banyak membantu dari segi konten dan skill sharing. Yang mana sekarang jadi banyak banget yang berinisiatif, tapi dulu itu kebanyakan yang aktif melakukan skill sharing dan lain sebagainya sebenarnya pemain coworking kan dulu. Sekarang member-member kita itu ya kita activate untuk kasih webinar, kasih workshop. Nah, kita juga lagi berpikir bagaimana menjahit ini sebagai sesuatu yang lebih sustainable dan lebih ada impact-nya. Jadi nggak yang ad hoc terus yang kayak asal ada program tiap minggu gitu. Nah, ini yang baru kita mau godok sama-sama bersama teman-teman coworking yang lain. Kemarin-kemarin ya begitu muncul 1-2 tiap minggu muncul yang mana bikin itu bagian dari pembelajaran sih Mas. Seperti yang saya bilang ya, kita tuh semua jagoan offline. Jadi ketika kita mau switch ke online, kita juga butuh banyak pembelajaran nih gitu. Betul. Itu uang sekolahnya nih kemarin berapa minggu kemarin. Nah, everyone talking about the new normal in every kind of industry. The new normal in manufacturing, the new normal in film industry. So, what is the new normal in work industry? The new normal in coworking industry adalah ya kita sudah mulai switch ke online platform itu. Jadinya kita kemarin ini sangat it's quite offline. Kita harus juga tahu value kita di luar tempat kerja, itu yang tadi udah diulang-ulang gitu ya. That's the new normalnya. Bahkan kebanyakan tim coworking pun ini sekarang dipaksa tim ya, jadi staff yang kerja untuk coworking itu dipaksa untuk ada digital transformation dan bekerja bareng gitu. Baik. Untuk tempat-tempat yang memang udah punya multiple locations, staffnya timnya itu tersebar di kota yang berbeda, mereka mungkin udah nggak kaget, udah biasa. Tapi banyak banget loh penggerak komunitas atau coworking yang memang cuman geraknya di satu kota atau di satu space kan. So it's actually komunikasi between mereka aja antara mereka aja tuh sangat offline. Yeah. Jadi the new normal would be all this digital transformation dan bagaimana kita mengidentifikasi value kita. Digital atau tech platform itu hanya channel kok. Kalau kita taruh nih kayak ada Zoom, ada Instagram Live, ada semuanya. It's just tools ya. Ini kan hanya alat sebenarnya. Tapi kalau kontennya nggak ada, ya orang juga nggak akan gigit gitu kan. Betul. Oke, menarik sekali Mbak Faye. Mungkin Mas
Mas Kevin tadi, Mas Clapham Collective, Mas siapa? Mas Kevin. Mas Chris, sorry. Mas Chris, what kind of value Mas yang bisa di-accelerate, Man? Mungkin tadi Mbak Faye bicara berulang kali tentang value. Menurut Mas Chris gimana? Banyakkan jargon ya. What kind of value yang bisa di-accelerate mungkin, Mas? Oh iya. Saya minta maaf. Biasa nih Zoom banyak yang banyak spamnya belakangan, jadi saya harus jagain. Udah, sebentar. Belum. Oh, belum. Sebentar. Kok nggak? Sudah, silakan. Udah. Tapi tadi kan ada bicara tentang costing. Tadi saya nggak bicara terlalu banyak lah. Tapi kalau di saat sekarang sebenarnya kalau revenue stream tadi mungkin Faye belum mention. Kalau kasus Clapham sendiri kita justru melihat internal capability orang kita. Dan kita bisa jadi kayak consultant. Jadi ada yang lebih kuat di digital marketing. Gua tahu Kumpul juga dulu kan lumayan kuat. Ada di Impala juga ada software house-nya. Kemudian ada business practice. Itu sebenarnya co-working space itu rich banget ya dengan orang dan knowledge repository yang di dalamnya. Nah, kemudian kalau virtual event ya, ini mungkin ke depannya virtual event ini jadi sesuatu yang bakal ngehits terus ya. Betul. Jadi kayak acara kita sekarang ya, tahun lalu nggak ada sebanyak ini. Malahan kalau kita lihat ya, saya lumayan kaget, itu dalam 1 minggu itu, kalau kita dikumpulin semua, tiap co-working ada seminar ini itu bisa jadi channel televisi loh kita. Betul. Jadi kontennya udah cukup banget. Tiba-tiba ada. Cuma kalau dulu itu kita mikir, buat satu event, harus buat registrasi, harus buat ini. Jadi kadang kita mikirnya terlalu jauh, padahal sebenarnya kita bisa ketemu begitu banyak orang. Nah, kedepannya bagaimana ini bisa develop, kita masih mikir satu, ada kayak bisa nggak berbayar kira-kira itu gimana? Karena biasa berbayar itu jadi satu KPI ya. Kalau orang udah bersedia bayar, berarti konten kita udah kualitasnya udah oke. Betul. Kedua, bisa nggak kita buat kayak kemarin kita baru internally baru brainstorm. Bisa nggak buat networking event? Karena networking adalah salah satu yang buat co-working begitu exciting kan. Nah, bisa nggak kita networking lewat Zoom? Bagaimana kita fasilitasi nuker kartu nama? Apakah nanti persatu dikenalin atau gimana? Nah, itu juga lagi dipikirin. Dan ada satu lagi yang kita buat itu circle atau cohort ya. Kita ada lakuin bahkan sebelum saat ini, kita ada namanya Clapham Connect di Medan. Nah, Clapham Connect itu kita benar-benar kurasi nih orang-orang di dalam komunitas kita dan hanya di Kota Medan aja, sengaja memang. Dan sampai sekarang itu masih aktif terus. Jadi kalau kita buat Zoom mungkin kita limitasi ke 10-12 orang dan ini ke depannya apakah kita bisa buat circle yang kecil lagi. Kita juga masih eksperimen dan saya yakin co-working lain banyak eksperimennya dan belum dapat satu form yang formulanya. Tapi saya yakin dalam berapa bulan itu kelihatan karena co-working kita kan sering sharing terus best practice-nya. Ini bisa, itu bisa, ada tool. Begitu ikut satu conference, tiba-tiba semua pakai Zapier. Tiba-tiba sekarang Airtable udah banyak yang pakai. Jadi itu information-nya itu kayak cepat sekali. Itu sih kalau dari saya sih. Lucunya kan kalau mau dilihat semuanya pemain co-working terus di satu forum gitu ya, mestinya saingan kan gitu. Ya, harusnya very kompetitif ya. Harusnya kompetitif banget harusnya. Tapi di forum co-working Indonesia ini sering banget
kita juga bikin dengan program-program, kalau misalnya kumpul, sekarang kita menggerakkan banyak jaringan coworking dengan program yang mungkin lebih besar. Misalnya ada Startup Weekend Indonesia, tanggal 2 minggu depan ya, Mbak? Sampai 26 April itu kita ikutan yang di Global COVID-19. Jadi ada 70 negara yang ikutan, dan di Indonesia kita menggerakkan jaringan coworking untuk menjadi organizer, dan semuanya ini online. Jadi bagaimana komunitas kita ikutan, ada masalah COVID-19 itu kan nggak cuma bagaimana mencari vaksin dan lain sebagainya, bukan itunya kan. Jadi ada banyak sektor yang terdampak, dan kita gimana cari solusinya melalui inovasi digital. Nah, ini kita rencananya mau ngegerakin 1.000 orang bersama dengan banyak pemain coworking yang memang sudah dilatih menjadi organizer Startup Weekend. Kumpul sudah melatih 100 orang dari 28 kota untuk Startup Weekend Indonesia. Ini semua kita capai hanya melalui jaringan coworking nih, Mas. Jadi kalau kita mau bicara tentang dampak, kita mau bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa dilakukan. Dan orang yang seperti saya gini, atau seperti kumpul, bikin sesuatu untuk dampak, itu si para pemain coworking ini semua tuh otaknya muternya kayak begitu. Dan cara bekerja mereka semua kayak gitu. Jadi makanya kenapa ini sangat penting supaya industri coworking ini jangan sampai mati di krisis COVID-19 ini. Baik. So, tadi saya juga kepikiran apa yang disampaikan sama Mas Chris ya. A lot of people create content, bikin program-program, dan memang kami sendiri mungkin dari Rumah Millennials masih melihat ini sebagai into the new normal, masih pre-new normal. Karena ketika semua kanal, semua program kita bikin gratis, there's nothing special, ya kan? Nah, jadi kita sambil mempelajari tipografi daripada siapa sih sebenarnya menjadi konsumen dari kanal-kanal pembelajar online gitu. Nanti mungkin akan ada beberapa teman sudah mulai riset soal ini, ya dia bikin mapping netizen dengan karakteristik tertentu, baca behavior itu seperti apa dalam akses kanal-kanal online. Mungkin dalam akhir bulan ini mereka sudah bisa keluar hasilnya, dan bisa jadi insightful buat kita, bisa jadi insight buat kita tuh yang penyelenggara event. Jadi kita bisa bikin program seperti apa yang karakternya itu bisa sesuai dengan objektif program kita dan akan menyasar siapa. Karena sangat beragam sekali. Tiba-tiba kemarin dalam seminggu ini Rumah Millennials misalkan bikin event secara tidak sengaja, kita udah hitung-hitung, ada kurang lebih dari 29 kota yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Dan itu kan impact yang luar biasa kalau kita benar-benar menjaga kualitas dari acara kita, nggak yang asal ada aja. Jadi menurut saya di sini selain kuantitas, lalu frekuensi event, saya pikir kita di sini teman-teman juga sahabat-sahabat Coworking Space juga memikirkan sebuah quality. Dan ada beberapa teman yang sangat consider kalau di Zoom atau di mana kan cuman mengcover hanya beberapa orang, atau mungkin paling yang nonton cuman 30, 50, 70, nggak sampai ratusan dan ribuan. Nah, tapi mereka nggak sadar bahwa ini kan bisa kita record, kita bisa naikin lagi, dan ternyata engagement-nya somehow lebih dalam pasca live gitu loh. Lebih dalam pasca live, mereka lebih interaksinya lebih padat di YouTube, di komen-komen YouTube gitu, dibanding yang live seperti ini gitu. Makanya buat teman-teman yang sekarang mau mulai bikin acara online seperti ini, jangan jadikan partisipan itu parameter gitu, karena it's a very fluktuatif dan tidak bisa diukur kesuksesan. Gitu. Itu sih yang saya bisa di-share kalau ngomongin konten menanggapi Mas Chris tadi. Nah, balik lagi, gimana? Silakan Mbak Fe. Oke, dan akan sangat menarik kalau kita saling sharing learnings. Jadi ada accumulated learnings yang terus-menerus membuat kita sebagai industri gitu ya, sebagai bangsa gitu, makin lama tuh sebenarnya makin cepat gitu belajarnya. Ya, betul banget. Dan kita nggak pernah tahu sejauh mana konten atau kualitas kita tuh bisa impact banyak orang. Saya belajar juga dari LinkedIn, kurang lebih seminggu ini saya mempelajari tipologi konten-konten di LinkedIn gitu ya. Juga mungkin kita sama-sama belajar dari mereka. Mereka sudah sangat ready ekosistemnya, sehingga once itu berbayar, orang tetap mau bayar, orang tetap mau subscribe, karena udah ada value-nya di situ. Nah, oke, balik lagi ke Mbak Fe, ini masih ada kurang lebih 5-10 menit lagi. Teman-teman, ini udah ada yang nanya ya, dari Fadli ya, Jakarta. Akhirnya ada yang nanya juga nih. Karena mungkin saking tadi serunya ngikutin diskusi, jadi nggak mau nanya. Selama pandemi, orang-orang kan sudah terbiasa di rumah aja.
dan kolaborasi bisa dilakukan via online. Jika kondisi seperti ini berlangsung lama, bisa jadi akan merubah pola kehidupan orang-orang. Bagaimana Mbak Fe melihat hal ini? Apakah nanti setelah pandemi akan terjadi perubahan pasar coworking, terutama bisnis ruang kerja dan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan secara offline? Silakan Mbak Fe. Kalau menurut saya sih, ini blessing in disguise lagi, karena orang betul-betul dipaksa untuk berpikir melakukan sesuatu dengan platform digital itu jadi normal. Ya. Dulu kita setengah mati loh mau ngedorong teman-teman UMKM buat punya email aja misalnya, kan? Jadi kalau misalnya kita udah ada banyak benchmarking atau contoh-contoh apa yang bisa dilakukan melalui hal-hal yang seperti ini gitu. Meskipun kita tadi Mas Fadli bilang kalau di rumah ya terserah deh mau di mana gitu ya, mau di kota mana, di mana. Jadi itu kayak borderless gitu kan. Jadi sekarang apa yang kita bisa lakukan tuh jadi nggak terbatas. Kita tuh kadang-kadang kan banyak banget pembatasan ke diri kita sendiri gitu. Nah ini orang dipaksa belajar, orang dipaksa adopsi habit baru. Sesuatu yang sebenarnya di industri kami, di industri yang sebenarnya mendorong sharing, mendorong all very good. Tuh. Halo Mbak. Halo? Ya, udah halo. Putus-putus ya? Ya, udah sekarang udah. Halo, udah normal. Oke. Tadi sempat putus atau sempat putus sedikit tadi, sempat putus sedikit. Ya, I mean like all in all sebenarnya perubahan habit ini kalau untuk industri coworking-nya sendiri kita sih merasa ini bagus juga untuk pemain coworking dan untuk audiensnya kita. Nah, kalau misalnya maksudnya Mas Fadli orang-orang udah biasa di rumah tuh maksudnya jadi nggak mau nggak mau ke tempat kerja lagi gitu. Ya, jadi mager aja di rumah gitu, jadi males. Semuanya kan bisa online gitu, ngapain harus ngerjain di coworking space? Toh kita networking juga bisa online. Apalagi tadi Mas Kris bilang mau dibikin networking ala-ala online, itu bisa juga. Karena nanti akan mahal adalah opportunity tatap muka dengan orang-orang yang dianggap idola atau teladan. Dan itu akan sangat mahal. Karena orang akan beli network-nya, bukan kontennya gitu. Nah, itu salah satunya ya mungkin. Silakan Mbak Fe. Halo? Nah, ini adalah kenapa saya rasa coworking masih bisa jalan. Karena bisa aja bagus. Tapi mungkin kalau saya boleh kasih dari view saya ya. Ya. Manusia itu makhluk sosial sih. Jadi memang banyak yang mengatakan bahwa ini gara-gara COVID-19 orang jadi nggak ngantor atau nggak meeting face to face. Paling sedikit untuk generasi kita sekarang, saya rasa habit kita itu nggak akan berubah. And we will find a way. Kita pasti bisa beradaptasi, ya. Dan ini bukan pandemi pertama yang kita lihat tahun 1919 waktu Spanish flu udah pernah kejadian. Toh manusia juga keluar terus, kan? Nah, view saya tetap di sana. Cuma view saya untuk coworking yang justru di Jakarta ya, yang hanya bergantung dengan space, mungkin akan agak kesulitan. Karena itu yang tadi saya bilang, kalau kita hanya bergantung cuma dari satu doang ya, satu revenue stream yaitu jualan space. Orang jadi bertanya-tanya nih, kalau ngapain saya punya coworking space di gedung-gedung tinggi, sewanya tinggi. Karena kalau ada efek ada perubahan kepada pemain coworking space sekarang, dan kalau ada satu hal yang mereka pelajari saat ini adalah keep your fixed cost low. Jangan gara-gara lokasi harus bagus, harus sewaan, ini nggak apa-apa di prime location kita bayar mahal. Dan kalau Anda cafe, Anda restoran, Anda coworking space, experience ini akan mengubah view Anda, bagaimana cost structure dari
sebuah bisnis ruang seperti coworking space. Nah, kalau soal demand ya di kota-kota di luar Jakarta ya, yang di Sumatera, di Kalimantan, mungkin beberapa kota di Jawa juga, saya rasa ketika ini selesai, I think buat saya things will go as usual. Tapi tentu saja beda kalau hari ini Anda punya ambisi, saya buka coworking space, saya mau buka 10. Nah, saya rasa itu jadi challenge tersendiri, satu challenge tersendiri karena modelnya memang tadi Faye udah bilang semua coworking space di Indonesia bisnis modelnya beda-beda. Kalau hari ini kita bilang industri sawit nih, kira-kira kita udah tahu cost structure-nya seperti ini, revenue modelnya seperti jelas ini. Fix cost-nya. Iya. Tapi kalau lu mau coworking space bingung juga dari kumpul, laporan keuangan kumpul kalau dibandingin sama Clapham, ini kayak dua bisnis yang berbeda. Jadi balik lagi kalau soal ruang space tentang misalnya tatap muka, meeting bersama di satu ruangan, bahkan saya bilang kalau kita lihat sampai ibadah pun, ibadah sekarang ya kita semua masing-masing di rumah, tapi apakah ke depannya semuanya ibadah pasti sendiri-sendiri? Saya nggak gitu yakin. Memang ada kemungkinan itu. Ibadah, ngantor, bahkan experiential bersama teman, makan di restoran, saya rasa it will still be there meskipun 1 tahun setelah kita lewat COVID ini. Buktinya di China begitu mereka buka lockdown langsung jalan-jalan ke langsung berjibun semua. Jadi ya malah kita akan lebih menghargai ya interaksi offline itu karena dulu kan kita biasanya take it for granted gitu. Betul. Dulu bikin acara offline ya kan kita struggling banget ya dapetin audiens ya. Mungkin nanti akan bisa jadi daya tarik sendiri. Oke, Mbak Faye dan Mas Kris, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin gini, ada satu pertanyaan sebelum nanti pesan penutup nih, pertanyaan penutup ya. Mbak Faye dulu. Mbak Faye, ini buat teman-teman di sini ada beberapa yang sebagian besar mungkin usia produktif yang masih mencari kerja juga. Bagaimana prospek karir nih, Mbak? Prospek karir di coworking space itu gimana sih? Ke depan itu seperti apa gitu? Setelah itu baru pesan penutup dari Mbak Faye. Karir kerja di coworking gitu, ya, Mas? Bisa, ya kerja di coworking, berkarya di coworking, even though they have an opportunity to create their own coworking. Mungkin startnya as a staff dulu deh, atau mungkin orang yang bekerja di coworking. Saat ini industrinya sudah lebih banyak ya, udah banyak company-nya. Kita dari Coworking Indonesia juga setiap tahun mengadakan acara namanya Temu Coworking Indonesia. Ada lagi kalau levelnya di Asia, itu ada namanya CU Asia, kemarin Coworking and Conference Asia. Nah, itu sebenarnya ajang-ajang di mana kita terus-menerus saling belajar secara industri nih. Dan masih terus memetakan seperti tadi Chris bilang, karena kita sangat beragam. Kenapa kita sangat beragam? Because we are like people's company. Kita tuh bisnisnya tuh tentang orang. Jadi di mana kita berada, komunitasnya kita tuh beda, kulturnya beda, model bisnis structure, revenue streams-nya bisa beda lagi gitu. Yeah. Apa yang workout di Bali belum tentu workout di Medan. Misalnya. Situasional ya, apa betul. yang workout di Thailand belum tentu workout di Vietnam gitu kan. Jadi itu makanya sangat unik dan sangat susah untuk distandarisasi nih kalau untuk industri ini. Nah, jadi kalau untuk karir, tergantung juga tipe coworking-nya. Ketika tipe coworking-nya itu sangat heavy, sangat berat di penyewaan kantor, jadi misalnya dengan square meter dia yang 1.000 meter persegi, bisa aja lu 70-80%-nya itu untuk private offices. Betul. Dan mereka akan sangat heavy di operation. Ketika mau berkarir di sana, orang operation tuh apa sih? Very focus on details, kayak gitu-gitu kan. Ya, boleh ada bolong-bolong. Beda lagi nih sama coworking yang misalnya benar-benar fokusnya di membership dan program. Nah, ini juga dari dulu tuh berusaha mapping kalau dari segi human resources ya, capital apa kita mau nyari staff itu dari industri mana sih? Sekarang tuh udah lumayan bisa di mapping lah. Dulu awal-awal kita bingung loh. Kita kayak ada persimpangan antara hospitality sama operation gitu kan ya. Betul. Orang mana nih orang overlap, betul. Jadi kalau mau kita ngomongin karir, sebenarnya kita fokus ke
job description apa yang si coworking ini lagi mau dorong gitu. Banyak juga yang mau mulai coworking sendiri. Aku mau highlight aja sih Mas, di sini ada juga beberapa teman-teman coworking lain yang ikutan ngobrol nih. Cuman ya mungkin kita nggak punya waktu untuk say hi ya. Ada Mbak Ruby dari Tier Space, ada halo, Mbak Pak Ruby. Ruslan tadi dari S2BC, ada Mas Ruslan, halo. Itu dari Jakarta dua-duanya. Andri dari Impala Semarang, Hai, lalu Mas ada Andri. Mas Dimas juga dari Mas Dimas di Jogja ya. Mas Dimas, salam kenal. Terus ada Jonathan di My Office Palembang, Sheila dari Pekanbaru. Jadi banyak nih Mas. Wah, seru. Salam kenal, salam semangat dari Jakarta. Oke. Mbak Faye, your closing statement malam ini. Waduh. Ditodong. Ya, silakan. Karena yang dengerin bukan cuma untuk teman-teman yang hadir malam ini, tapi pasca ini besok langsung kita upload dan akan bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia. Your closing statement tentang kondisi sekarang untuk para pelaku industri coworking ataupun masyarakat secara umum. Silakan, Mbak. Coworking adalah pemain ekosistem atau ekosistem builder yang sangat penting. Jadi kita yang menyediakan platform itu ya untuk ada ekosistem inovasi, kewirausahaan, peningkatan keahlian untuk peningkatan ekonomi. Kita adalah penggerak-penggerak di lapangan. Jadi industri coworking ini sangat penting untuk didukung. Kalau kita mau pasca COVID-19 ini, ekosistem yang tadi saya sebutkan itu masih terus tumbuh dan berkembang. Dan juga untuk pemain coworking-nya sendiri, krisis COVID-19 ini sebenarnya menjadi sesuatu pengingat bahwa bisnis kita, industri kita itu bukan hanya soal tempat kerja. Jadi nilai utama coworking adalah bagaimana cara kita mengaktifasi orang, mengaktifasi komunitas, mengaktifasi value, konten, program, apa yang bisa dibikin ketika komunitas kita itu menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, tentunya fasilitas fisik penting untuk jadi wadah orang bertemu nih dulu. Tetapi itu bukan satu-satunya channel. Buktinya sekarang ketika wadah offline itu diganti ke online pun kita masih bisa melakukan banyak hal. Jadi mungkin meng-highlight value-nya coworking lagi ya, sebagai bukan hanya terbatas dari fasilitas fisik. Oke. Thank you very much. Mungkin Mas Kris sedikit Mas mau ikutan juga ini dari Medan Mas untuk closing statement-nya melengkapi Mbak Faye. Monggo. Karena Mas Kris hari ini pakai baju coworking Indonesia, jadi boleh bicara Mas. Iya. Mas, your closing statement, Mas Kris. Closing statement, jangan terlalu down dengan situasi. Make the best out of it. Gunakan waktu ini, apapun itu, apakah industri coworking, industri restoran, apapun itu, make the best out of it. Ini kesempatan kita untuk fokus dan bisa berpikir secara jelas ya. Betul. Cara jernih. Gunakan waktu itu untuk inovasi. Itu aja sih. Oke, thank you so much, Mas Kris, Mbak Faye. Sebelum kita tutup, boleh nggak kameranya semua dibuka, teman-teman? Kita e-photo session seperti biasa. Biarin yang pasti pada yang udah pada di kamarnya masing-masing. Wah, ternyata masih pada melek ya. Kita e-photo session. Ada yang pakai masker. Ini ada teman-teman boleh dibuka kameranya. Kita photo session sebentar. Wah, ada yang lagi dibantal. Ini indahnya coworking space ketika orang nggak ada alasan buat excuse. Oke, ayo dibuka. Ada Mas Bahrul, ada Mas Humairi Alfarisi. Oke, ya siap ya. Semuanya ada kamera, saya hitungan ke 100 ya. Ketiga. Wah, ada yang lagi di mana tuh? Oh, kirain lagi di London beneran, Pak. Oke ya, 1, 2, 3. Ada kamera ya. Sekali lagi, bentar. 1, 2, 3. Oke, selamat malam semuanya. Selamat istirahat, sehat terus, stay optimis, stay healthy, dan ketemu lagi di sesi Melia
Untuk informasi sedikit teman-teman, hari Jumat, Sabtu, Minggu besok lumayan agak padat, karena kita kolaborasi sama beberapa komunitas. Hari Jumat kita kerjasama sama WhatsApp Solution, bicara lingkungan. Hari Minggu ada Konekin bersama Dian Sastro, kita bicara inklusif. Hari Selasa sama Mas Billy Mambrasar, biarin staf sus lagi diserang, lagi dibully ya, kita langsung hadirkan nanti, boleh ikutan untuk ngobrol itu hari Selasa, insya Allah tanggal 21 April. Oke, Mbak Fe, once again, thank you so much. Mas Kris, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, semoga ini cepat berlalu dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. God bless us. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufan, terima kasih Rumah Milenial. Selamat malam semua. Selamat malam. Salam berdaya, berkarya, bermakna. Salam Pramuka Yuda. Thank you, Mbak Fe. Bye.